Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Iya Bu, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rini. Oh iya, Nak Rini, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apakah kamu disuruh ke sini atau memang dari keinginan kamu? Saya kesini dengan keinginan sendiri Bu. Sebelumnya, kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan konseling atau belum? Belum Bu. Jadi, peran ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu kamu menemukan jalan keluar atas masalah yang sedang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseli yang aktif dalam mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai jalan keluar. Iya Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini. Tapi terus terang saya tidak percaya diri untuk menceritakan masalah yang saya hadapi. Ya Nak, Ibu memahami kondisi kamu saat ini. Yang terpenting kita bisa bekerja sama dalam menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Iya Bu, semoga saja ada jalan keluar untuk permasalahanku ini. Amin Nak. Jika kamu aktif dalam proses konseling ini, tentunya akan ada jalan keluar yang terbaik yang bisa kamu lakukan atas masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi, Nak, santai saja ya. Pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Saya minta Bu bisa merahasiakan ini karena saya tidak ingin orang lain mengetahui permasalahan saya. Baik Nak, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu dengan siapapun karena kerahasiaan konseli adalah bagian dari hidup konselor. Itu semua diatur dalam kode etik konseling. Baiklah Bu, syukurlah. Kamu menemui ibu punya masalah apa? Ada masalah saya dengan teman saya Bu. Baik Nak, Ibu siap membantu kamu, tapi sebelumnya apa yang ingin kamu capai dalam konseling yang kita lakukan? Saya ingin keluar dari masalah ini dan menemukan jalan keluarnya Bu. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan kepada kamu waktu untuk membahasnya agar konseling ini berjalan secara efektif dan efisien. Layanan ini memerlukan waktu sekitar 2x45 menit yang setiap kali pertemuannya. Apakah Nak siap keluar? Saya setuju. Baiklah Nak, kita akan memulai konselingnya. Coba ceritakan masalah yang sedang kamu alami. Begini Bu, saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman berada di kelas, terutama dengan teman saya yang bernama Uli. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Begini Bu, saya merasa terganggu di kelas. Merasa terganggu. Lalu, saya tidak suka dengan perilaku dia Bu. Kenapa kamu tidak suka dengan perilakunya? Saya tidak suka dengan perilakunya yang suka mengejek sepatu dan tas saya Bu. Apakah kamu sudah pernah mencoba untuk memberitahunya? Iya sih Bu, saya sudah pernah berusaha, bahkan saya ingin lebih akrab dengan dia. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan dia, tapi kenapa kamu ingin lebih akrab dengan dia? Ya juga Bu, tapi sepertinya saya tidak bisa akrab dengan dia. Kamu mengatakan bahwa kamu sepertinya tidak bisa akrab dengan dia. Mengapa demikian? Iya Bu, karena saya tidak suka dengan perilaku dia yang suka mengejek sepatu dan tas saya, jadi saya benci dengan dia. Menurut Ibu, kamu tidak boleh seperti itu Nak. Iya Bu, saya jadi bingung di situ. Sisi saya sebenarnya ingin memberitahu dia mengenai perilakunya dan ingin lebih akrab dengan dia. Tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Nak, kamu pasti bisa. Iya Bu. Jadi kamu benci sama dia karena perilakunya yang suka mengejek tas kamu ya? Seperti itulah Bu. Kamu merasa sedih? Terus terang iya Bu, padahal saya ada keinginan agar dia bisa merubah perilakunya. Apakah kamu akan merasa bahagia jika dia dapat merubah sikapnya? Iya Bu, apalagi saya kan sekelas dengan dia, tapi saya jengkel jika dia mengejek barang saya. Apakah kamu merasa kesal dengannya?
Iya Bu, tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Kamu merasa sedih karena dia mengejek sepatu dan tas kamu? Iya Bu, saya benar-benar jengkel karena dia suka mengejek barang saya, apalagi saya satu kelas dengan dia. Ah, kamu merasa tidak nyaman di kelas, terutama dengan dia yang suka mengejek dan tas sepatumu. Tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa ya? Ya begitulah Bu, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa terhadap masalah saya. Kamu merasa putus asa dan kecewa dengan perilaku dia yang suka mengejek tas dan sepatu kamu. Tapi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Coba kamu simpulkan apa masalah yang sedang kamu hadapi sebenarnya. Ya Bu, saya sedih karena semua ini. Masalah saya selalu diejek oleh teman sekelas, yaitu dia. Dan saya ingin agar dia berubah dan tidak lagi mengejek saya Bu. Kamu merasa sedih karena berbagai kekurangan yang kamu miliki telah menghilangkan harapan yang kamu inginkan. Iya Bu, saya merasa terganggu karena memikirkan masalah ini. Setiap saya mencoba untuk memberitahu dia, tapi saya sering merasa takut. Kamu merasa jengkel karena kamu belum bisa memberitahunya. Benar Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk memberitahu dia, tapi dia tetap suka ngejek barang saya. Kamu merasa sangat marah ya karena dia masih terus mengejek sepatu dan tas kamu. Benar Bu, pertama saya tidak nyaman berada di kelas karena dia suka mengejek sepatu dan tas saya. Kedua, saya tidak suka oleh dia dan akibatnya di kelas kami kurang akrab. Kamu merasa kecewa karena di kelas kurang akrab dengan dia. Iya Bu, saya merasa kecewa. Kamu merasa putus asa karena kamu tidak tahu harus berbuat apa sebagaimana ditunjukkan oleh kurang akrabnya kamu dengan dia ya. Sebenarnya saya ingin memberitahu dia, tetapi saya tidak melakukan usaha yang maksimal. Tadi kamu mengatakan ingin memberitahu dia, tapi kenapa kamu tidak melakukan usaha yang maksimal? Iya Bu, saya belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Andaikan saya bisa memberitahu dia, mungkin dia berhenti mengejek saya. Kamu merasa kecewa karena kamu tidak dapat memberitahukan kepada dia dan kamu ingin sekali agar dia berhenti mengejek tas dan sepatu kamu. Betul Bu, andaikan saya tahu harus berbuat apa, mungkin dia tidak lagi mengejek saya. Kamu merasa jengkel karena kamu tidak tahu harus berbuat apa dan kamu benar-benar ingin dia berhenti mengejek kamu ya. Iya Bu, jika saya tahu bagaimana cara agar dia berhenti mengejek saya dan kami bisa jadi akrab, tentunya saya harus bisa melakukan suatu usaha dan melaksanakan usaha terbaik. Kamu merasa sedih dan kecewa karena kamu tidak bisa melakukan usaha yang berarti dan benar-benar ingin melakukan usaha sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan kamu dalam mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya. Ya juga sih Bu, tetapi apakah saya bisa untuk memberitahu dia dan membuat dia berhenti mengejek saya? Apakah kamu tidak yakin kamu bisa untuk memberitahunya agar dia berhenti mengejek kamu walaupun kamu sendiri telah mengetahui kekuatan-kekuatan kamu untuk mencapainya? Iya juga Bu, saya ingin membuat dia berhenti mengejek saya dengan gara-gara masalah ini saya dan dia di kelas menjadi kurang akrab. Kamu merasa marah karena kamu tidak tahu berbuat apa untuk memberitahunya. Betul Bu, tapi saya tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana cara agar saya bisa memberitahu dia dan membuat dia berhenti mengejek saya. Bagus Nak, kamu merasa tidak sabar lagi karena ingin segera melakukan sesuatu usaha agar bisa membuat dia berhenti mengejek kamu. Ya Bu, saya sudah tidak sabar ingin segera melakukannya. Baiklah, kalau begitu Nak, terlebih dahulu kamu hendaknya dapat menetapkan tujuan yang ingin kamu capai. Dalam merumuskan tujuan ini, kamu harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Apa saja yang akan dilakukan
kapan harus dilakukan, dan seberapa baik itu dilakukan. Nah, siapa saja yang terlibat dalam masalahmu ini? Saya dan dia, Bu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan dalam menyelesaikan ketidakmampuan kamu untuk memberitahu dia agar berhenti ngejek kamu? Saya ingin berusaha dengan baik, Bu. Ya, itu bagus, Nak. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu melakukannya. Inilah masalahnya, Bu. Saya takut dengan dia. Saya tak begitu tahu cara mengemukakan yang baik dengan orang lain. Kamu mengalami kesulitan mengemukakan dengan dia karena kamu takut. Kamu harus menghilangkan rasa takutmu itu, dan kamu harus bisa merespon secara kuat. Kamu dapat merespon secara akurat jika kamu dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan kamu dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata dan kalimat yang tegas. Apakah kamu sudah mengerti, Nak? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Bagaimana kamu dapat mengkomunikasikan kata atau kalimat dengan tegas kepada dia? Saya akan mencoba pada saat jam istirahat, Bu. Bagus, Nak. Kamu juga harus menetapkan standarnya, yaitu banyaknya respon yang kamu kemukakan. Misalnya 3 atau 4 kali. Iya, Bu, saya akan melakukan 4 kali saat istirahat sekolah. Bagus, Nak. Coba sekarang kamu rumuskan apa saja tujuan yang ingin kamu capai setelah konseling ini. Saya merasa takut dengan dia, sehingga saya tidak dapat memberitahu dia dengan tegas. Karena itu saya ingin dapat membuat dia berhenti mengejek saya saat tiba jam istirahat, sebagaimana ditunjukkan semaksimal mungkin dan telah saya lakukan secara akurat. Bagus, Nak. Kamu telah merumuskan tujuan untuk masalahmu ini. Iya, Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu pernah mencoba untuk berusaha memberitahunya dengan tegas dengan dia? Belum, Bu. Saat dia mengejek sepatu dan tas saya hanya terdiam dan menggigit bibir. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya? Tentu saja, Nak. Setelah saya mendengar apa yang menjadi penyebab masalahmu ini, Ibu ingin memberikan alternatif yang bisa kamu gunakan, yaitu kamu bisa menggunakan teknik modeling langsung. Apa itu, Bu? Jadi begini, Nak. Teknik modeling langsung itu adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseli melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, ataupun teman sebayanya. Ya, Bu, saya mau menggunakan teknik modeling langsung. Bagus, Nak. Baik. Selanjutnya kita akan mengatur langkah-langkah program, yaitu langkah mana yang akan kamu lakukan lebih dahulu, kemudian langkah pengantar dan sub langkah, baik sub langkah dari awal maupun dari langkah pengantar. Langkah mana yang menurut kamu lebih penting? Saya pikir yang menjadi langkah awal saya yaitu mempelajari teknik modeling langsung. Itu adalah langkah awal yang baik. Dan mana langkah pengantaran kamu yang menjadi jembatan untuk mencapai tujuan? Langkah pengantar saya adalah saya akan memperagakan dan teknik modeling langsung. Oh iya. Bagus sekali, Nak. Sekarang kamu menetapkan waktu kapan kamu menyelesaikan program tersepakat. Pertama, saya akan mempelajari teknik modeling dengan baik, dan kedua yaitu tidak putus asa dalam berlatih. Ya, baik, Nak. Kamu bertekad untuk menyelesaikan program tersepakat itu. Selanjutnya, kapan kamu memulai tahap awal? Terdekat ini, Bu, karena saya tidak ingin menunda lagi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan pada hari kedua, ketiga, dan keempat? Pada hari kedua saya akan melatih ucapan. Ketiga saya akan memperbanyak latihan, dan keempat saya akan berusaha mempraktikkan. Baiklah, Nak. Karena kamu sudah tidak
sabar lagi untuk melakukan latihan ini, maka kita akan memulainya ya. Ibu akan memberitahukan kamu teknik modeling langsung. Begini, di sini nanti kita akan bermain peran kamu sebagai dia dan ibu sebagai diri kamu. Ibu akan mengungkapkan perasaan kamu terhadap dia. Oke, sekarang kita mulai ya nak. Iya bu. Silakan. Kok sepatu dan tas kamu sangat jelek dan lusuh? Apa urusanmu dengan tas sepatuku? Perasaan saya kira ketika kamu mengejek sepatu dan tas saya, kamu tidak boleh begitu. Itu perlakuan tidak baik. Jika kamu selalu mengejek orang lain, itu perilaku yang tidak baik dan kamu harus merubah sikap itu. Oh, lupakan, saya minta maaf. Nah, bagaimana tentang pelaksanaan modeling langsung? Apakah kamu mau melakukan sekarang atau kapan? Saya ingin melakukan sekarang, Bu. Setelah selesai memainkan peran, selanjutnya kamu meringkas hasilnya. Prosesnya seperti ini ya. Mari kita bersama memainkan peran ini. Apakah kamu merasa seperti yang dilakukan dia? Ya, saya yakin ia menyesal juga. Saya tidak mengira ia benar-benar bermaksud begitu. Mungkin itu benar, tetapi sepanjang kamu tidak mengatakan apa-apa, ia tidak tahu bagaimana perasaan yang sedang kamu alami. Apa yang kamu lihat tentang yang ibu lakukan? Baiklah, ibu mulai menggigit bibir ibu. Tetapi ibu kelihatan berani dan mengatakan bahwa perasaan ibu sakit. Dan mengatakan dengan dia bahwa itu perilaku yang tidak baik dan ia harus merubah perilaku tersebut. Apa kamu dapat mengatakan kepada dia seperti apa yang ibu katakan tadi? Saya pasti bisa, Bu. Bagus nak. Baiklah, kita bisa mencoba peranan lain. Sekarang saya berperan sebagai dia dan kamu berperan sebagai dirimu sendiri. Saya akan mencobanya, Bu. Bagaimana perasaan kamu sekarang nak? Perasaan saya senang, Bu. Alhamdulillah. Sekarang ibu ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok pembicaraan kita. Saya harus melakukan teknik modeling langsung seperti yang diperagakan tadi. Setiap saya bertemu dengan dia, saya harus mengungkapkan dengan dia bahwa perasaan saya sakit jika dia mengejek sepatu dan tas saya, dan memberitahu dia bahwa itu perilaku yang tidak baik dan dia harus merubah perilaku dia yang suka mengejek orang lain. Bagus sekali nak. Bagaimana perasaanmu sekarang? Saya merasa senang, Bu. Baik anak, cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu sudah membantu saya. Assalamualaikum, Bu. Ya nak, sama-sama. Waalaikumsalam.